Minyak dan lemak. Definisi minyak dan lemak. Minyak dan lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk dalam golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya di etil ether, kloroform, dan hidrokarbon lainnya. Minyak dan lemak dapat larut dalam pelarut yang disebutkan di atas karena minyak dan lemak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Minyak dan lemak mengandung komponen utama berupa trigliserida yang merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. Jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng adalah minyak nabati, minyak kelapa sawit, dan minyak kacang tanah yang mengandung asam lemak tak jenuh, terutama asam oleat dan linoleat. Jenis minyak dan lemak. Pertama, minyak goreng. Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Minyak goreng biasanya berasal dari minyak goreng kelapa, minyak kelapa sawit, maupun minyak dari buah zaitun atau yang biasa dikenal dengan minyak zaitun. Kedua, mentega. Mentega adalah bahan makanan yang terbuat dari minyak atau lemak hewan, biasanya disebut lemak hewani. Hewan yang diambil lemaknya pun bermacam-macam, seperti sapi, domba, ataupun babi. Mentega bertekstur sangat lembut sehingga tidak tahan pada suhu ruangan dan cepat meleleh. Mentega memiliki kandungan kolesterol jahat yang cukup tinggi, sehingga sering direkomendasikan oleh para ahli nutrisi untuk tidak banyak dikonsumsi. Ketiga, margarin. Margarin adalah bahan makanan yang terbuat dari minyak atau lemak tumbuh-tumbuhan, atau yang biasanya disebut dengan lemak nabati. Yang membedakan dengan mentega adalah margarin memiliki tekstur yang lebih kaku daripada mentega. Hal ini membuat margarin lebih tahan jika diletakkan pada suhu ruangan dan tidak mudah meleleh. Selain margarin juga mengandung lemak baik, yaitu lemak baik yang lebih banyak daripada lemak jenuh atau kolesterol jahat yang biasanya terkandung dalam unsur hewani. Mentega putih. Mentega putih adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu, umumnya berwarna putih sehingga sering disebut mentega putih. Lemak gaji. Gaji adalah lemak yang diperoleh dari jaringan lemak hewan seperti sapi, domba, kambing, dan hewan. 3. Klasifikasi lemak dan minyak. Lemak dan minyak dapat dibedakan berdasarkan beberapa penggolongan, yaitu A. Berdasarkan kejenuhannya. Berdasarkan kejenuhannya atau ikatan rangkap, lemak dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh atau contoh butirat, palmitat, stearat, dan asam lemak tak jenuh contoh palmitoleat, oleat, linoleat, dan linolenat. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Asam lemak jenuh merupakan rantai zigzag yang dapat cocok satu sama lain, sehingga gaya tarik van der Waals tinggi dan biasanya berwujud padat. Sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. B. Berdasarkan sifat mengering. Pengklasifikasian lemak dan minyak berdasarkan sifat mengering ada 3, yaitu 1. Minyak tidak mengering atau non-green oil. Contoh, minyak zaitun, minyak buah persik, minyak biji rape, dan minyak sapi. 2. Minyak setengah mengering atau semi-green oil. Minyak yang mempunyai daya mengering yang lebih lambat, contoh minyak biji kapas, minyak bunga matahari. 3. Minyak nabati mengering atau green oil.
Minyak yang mempunyai sifat dapat mengering jika terkena oksidasi dan akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental dan membentuk selapuk jika dibiarkan di udara terbuka. Contoh minyak kacang keledai dan minyak biji karet. C. Berdasarkan sumbernya. Pengklasifikasian lemak dan minyak berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Minyak dari tanaman atau minyak nabati. Contohnya minyak jagung, minyak biji kapas, minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. 2. Minyak dari hewan atau lemak hewani. Contoh lemak susu, minyak ikan. D. Berdasarkan kegunaannya. Lemak dan minyak berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Minyak mineral sebagai bahan bakar. 2. Minyak nabati atau hewani sebagai bahan makanan bagi manusia. 3. Minyak atsiri sebagai obat-obatan. 5. Minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak yang dihasilkan dari sisa penggorengan secara berulang kali, baik dari minyak kelapa maupun minyak sawit. Pemakaian minyak goreng secara berulang dengan suhu panas yang tinggi akan mengalami perubahan sifat fisikimia kerusakan minyak seperti warna, bau, meningkatnya bilangan peroksida dan asam lemak bebas, serta banyaknya kandungan logam. Kerusakan minyak yang utama adalah karena peristiwa oksidasi yang diakibatkan salah satunya peroksida dan aldehid. Peroksida dapat mempercepat timbulnya bau tengik dan flavor yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jika jumlah peroksida dalam bahan pangan lebih dari 2 mg per kilogram, minyak goreng yang demikian sudah tidak layak digunakan karena dapat menyebabkan penyakit kanker, penyempitan pembuluh darah, dan rasa gatal pada tenggorokan. Widayat 2006. B. Bilangan peroksida. Bilangan peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan minyak dan lemak. Bilangan peroksida sebagai banyaknya miligram peroksida dalam 100 gram minyak atau lemak. Asal lemak tak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Peroksida ini dapat ditentukan dengan metode lodometri Keterangan 2004. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peroksida. Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi. Pada tahap ini hidrogen diambil dari senyawa oleofin menghasilkan radikal bebas. Proses pembentukan peroksida dipengaruhi oleh cahaya, pemanasan, suasana asam, kelembapan udara, dan katalis. Beberapa jenis logam dan garam yang terdapat dalam minyak merupakan katalisator pada proses oksidasi. Selain itu, beberapa senyawa organik kompleks yang terdapat di dalam lemak dan mikroorganisme juga memiliki peran dalam proses oksidasi minyak. Keterangan 2004. 2. Faktor-faktor yang menghambat pembentukan peroksida. Untuk menurunkan bilangan peroksida diperlukan suatu antioksidan, baik antioksidan alami maupun sintetik. Antioksidan alami adalah antioksidan yang secara alamiah terdapat di dalam bahan alam seperti tokoferol, polifenol, gasipol, antosianin, dan flavonoid. Berfungsi untuk menunda, memperlambat, bahkan mencegah proses oksidasi lemak. Keterangan 2004. 3. Toksologi peroksida. Dalam jangka waktu yang lama, peroksida dapat mengakibatkan destruksi beberapa macam vitamin dalam bahan pangan lemak. Bergabungnya peroksida dalam sistem peredaran darah mengakibatkan kebutuhan vitamin E yang lebih besar. Peroksida akan membentuk persenyawaan lipoperoksida secara non-enzimatik dalam otot usus dan mitokondria. Sudarmaji 2005.